Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina min adzabillah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur setiap saat, setiap keadaan, karena kita pasti tak mungkin mampu untuk menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Mari kita luruskan niat, karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah tak akan terpisah. Semangat hadir di majelis ilmu, semoga Allah tambahkan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita semua bahagia selama dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Masih ada sisa dari Mekah. Kata orang yang tidak batuk cuman unta katanya. Baik, jamaah sekalian, rasanya tema kita hari ini adalah untuk kita renungkan. Iya, Sabtu pekan lalu ketika kami meninggalkan Jeddah, menaiki pesawat Saudi Airlines, di dalam pesawat kira-kira 2,5 jam sebelum mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, ada salah seorang jamaah yang Allah takdirkan berpulang ke rahmatullah. Tentu bisa dibayangkan bagaimana suasana di dalam pesawat. Memang beliau tidak satu travel dengan kami, tapi satu pesawat. Ada pesan spiritual, ada pesan moral, dan ada pesan emosional yang terkandung di dalamnya. Pertama, tentu iringan doa untuk beliau yang orang mengatakan almarhum, semoga Allah merahmati beliau atau rahimahullah, pulang dari ibadah umroh, belum menjejakkan bumi Indonesia karena masih di atas pesawat, telah berpulang ke rahmatullah. Boleh jadi kematiannya ada tanda husnul khatimah ketika beliau sudah dibersihkan dari dosa-dosanya usai melaksanakan ibadah umroh. Sisi kewajiban kita sebagai muslim mendoakan saudaranya orang beriman. Sering saya sampaikan, jangan lupa berdoa dengan lafaz Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Quran surat Al-Hasyr surat yang ke-59 di ayat nomor 10. Jangan lupakan doa ini setiap kita usai melaksanakan sholat fardu kita yang 5 waktu. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kebencian di hati kami pada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Renungan yang pertama adalah
sebuah harapan semoga saudara kita tersebut berpulang ke rahmatullah dengan tanda husnul khotimah. Kalau bagi kita apa? Bukan tanda, tapi semoga kelak ketika kita wafat mendapat gelar husnul khotimah untuk kita yang masih hidup. Tapi yang sudah meninggal kita bisa melihat ada tanda-tanda husnul khotimah. Yang kedua, bisa dibayangkan bagaimana kesedihan keluarga yang ditinggalkan menunggu di Bandara Soekarno-Hatta. Tidak kebayang kan ayahnya berpulang ke rahmatullah. Tapi di sisi yang lain bisa dibayangkan juga seandainya beliau berpulang ke rahmatullah masih di Jeddah sebelum naik pesawat. Misal di hotelnya tentu akan lebih ribet kata orang. Bagaimana mengurus jenazah? Maka sisi ini adalah hikmah juga. Yang berikutnya, bagi kita yang masih hidup, yang menyaksikan ketika jenazahnya diusung itu ke belakang, tentu kita tidak elok untuk mengambil gambarnya. Yang bisa diambil gambarnya suasana di dalam pesawat saja. Pasti sedih kan? Sedih. Tapi sisi yang lain kita diingatkan bahwa kematian itu pasti tiba, tidak kenal tempat, tidak kenal waktu, kapanpun dia bisa mendatangi kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti merasakan datangnya kematian. Kalau kita baca Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga 185, diingatkan kita itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti merasakan datangnya kematian, maka disempurnakanlah balasan untuknya. Jika di akhirat kelak pada hari kiamat dipastikan masuk ke dalam surga, jauh dari neraka, maka itulah kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang sebenarnya. Sungguh dunia hanyalah tipu daya yang melalaikan. Ya maaf sekalian, saudaraku pencinta ilmu rindu surga, jadi kita diingatkan dengan kematian. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Quran surat Luqman surat yang ke-31 ayat 34 atau ayat yang terakhir. Hikmah yang berikutnya untuk kita renungkan saudaraku sekalian, bahwa kita yang ingin meraih kebahagiaan mesti ingat 3 perkara. Ketika Allah beri nikmat, jangan lupa untuk bersyukur karena kita masih diberikan kehidupan. Sebelum kita membaringkan tubuh, kita tidak lupa ambil wudhu, kemudian baca doa-doa, termasuk doa penutup yaitu doa sebelum tidur. Jangan-jangan tidur kita tidur terakhir. Saya sering mengingatkan, jangan lupa sebelum tidur pastikan kita punya wudhu. Wudhu dulu, baru baca lafaz-lafaz doa, baru kita membaringkan tubuh kita, memejamkan mata untuk istirahat. Sering lupa nggak Bapak Ibu sebelum tidur untuk wudhu? Sering lupa kan? Itu sunnah itu. Ibu-ibu jangan lupa. Ustaz, bagaimana kalau sudah wudhu naik ke pembaringan kemudian wudhunya batal? Maafi muskilah, tidak masalah. Sudah kita sempurnakan niat tadi untuk berwudhu sebelum kita tidur. Begitu bangun tidur, apa yang dilakukan? Bangun tidur, terus. Nah, itu kurang pas. Bangun tidur, terus berdoa. Jangan langsung mandi, berdoa dulu sebab kita masih dikasih kehidupan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur.
baru dilanjutkan. Bangun tidur ku terus berdoa, di kamar mandi janganlah lama, sholat tahajud tak boleh lupa 100 kali istighfarnya. Amalan basic yang hendaknya setiap hari kita lakukan. Insya Allah kalau istiqomah kita banyak mendapatkan keutamaan. Jadi mensyukuri nikmat Allah karena kita masih diberikan kehidupan. Yang kedua, saudaraku sekalian, sunatullah yang pasti juga kita akan alami, yaitu ketika kita diuji dengan namanya musibah, tetap bersabar. Rumus pasti tidak ada yang lewat dari kehidupan kita setelah diberi nikmat, kita diuji, dicoba, yang namanya musibah pasti akan tiba. Banyak ayat-ayatnya itu yang menjelaskan kepada kita. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kalian pasti akan diuji dengan adanya rasa takut. Takut apa? Kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, tidak ada buah-buahan, bahkan negeri yang tandus. Maka berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Semoga Allah jadikan kita ahli sabar. Saya melihat siang hari ini teman-teman ABC wajah-wajah sabar. Semoga sabarnya bukan cuma di masjid, tapi sabar sepanjang kehidupan kita. Sebab sabar itu dalam konsep Al-Quran luas tanpa batas. Supaya pahala yang kita raih pun juga luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Saudaraku sekalian, apa yang sedang kita alami hari ini, ujian yang kita sedang rasakan, kira-kira dibandingkan dengan saudara kita di Palestina seperti apa? Lebih ringan atau lebih mudah? Yang sedang kita alami ujian hari ini di negeri kita lebih mudah atau lebih ringan? Lebih ringan dan lebih mudah ya. Tapi kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan pada kalian untuk berperang. Siapa yang suka perang? Tidak ada yang suka perang. Tapi ketika itu harus dilakukan, apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik untuk dirimu. Atau yang terjadi sebaliknya. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk menurut Allah untuk dirimu. Allah Maha mengetahui sementara kita tidak mengetahui. Maka dalam hidup ini, kalau hal-hal yang ingin kita genggam, kita raih tidak bisa kita dapatkan, jangan risau, jangan sedih, jangan kecewa. Boleh jadi itu baik untuk diri kita. Coba bayangkan kalau semua keinginan kita bisa kita raih, kita akan menjadi orang yang sombong. Mengatakan apa? Siapa dulu dong gue dilawan. Hati-hati. Ingat pesan Al-Quran. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang demikian itu agar kalian tidak larut dalam kesedihan ketika impian dan harapan luput dari genggaman. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Bapak Ibu sekalian, pencinta ilmu penduduk surga. Jadi kalau dalam hidup kita ini dicoba, jangan kita mengatakan beban kita paling berat. Kan ada ungkapan tuh, hidupku ini susah, sudah jatuh
tertimpa tangga. Jangan katakan demikian. Sebab Allah sudah menjelaskan di ayat yang tidak asing lagi kita hafal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka jangan lupa baca juga doa ini sebelum kita membaringkan tubuh kita, sebelum kita tidur. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Quran surat Al-Baqarah ayat terakhir 286. Semua yang hafal saya kasih hadiah umroh bareng saya. Mau Desember atau Januari? Januari ya, tahun depan. Atau Ramadan bisa bareng saya. Diskon 1 juta. Intermezzo aja. Nah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, jadi kita harus siap menerima kenyataan musibah itu tidak lepas dari kehidupan kita. Semua terjadi di saat yang tidak kita kehendaki. Bahkan rumus hidup adalah bersyukur yang pertama, yang kedua bersabar ketika ditimpa musibah, yang ketiga yang harus kita jaga karena kita makhluk yang tidak lepas dari dosa, banyak khilafan, banyak kesalahan, maka senantiasalah kita memohon ampun kepada Allah. Kalau dirumus, bersyukur, bersabar, dan bertaubat. Itulah kunci bahagia yang sebenarnya. Karena taubat itu mudah diucapkan, kadang-kadang lupa diamalkan. Padahal kita banyak dosa. Allah sangat senang ketika kita menghambakan diri mohon ampun kepadanya. Yakin ketika kita minta ampun kepada Allah, khusnudan kepada Allah, dosa-dosa kita diampuninya. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafuran rahim. Barang siapa yang melakukan dosa, perbuatan buruk, bahkan menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia minta ampun kepada Allah, maka dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat di nomor 110. Banyak perintah Allah di Al-Quran yang mendorong kita untuk senantiasa minta ampun. Ini dari sisi spiritual, karena kita banyak salah. Kapan waktu terbaik kita minta ampun selain selesai sholat di penghujung malam, ketika orang tidur lelap? Dan jadikan ini amalan yang rutin kita istiqomahkan. Kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Berenanglah kita di lautan istighfar di penghujung malam sebelum azan subuh berkumandang hingga meneteskan air mata penyesalan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan dengan harapan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sebagai amalan istiqomah setiap hari. Rasakan lezatnya, nikmatnya ketika kita hati tenang, merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang subuh kita jam 4 berapa? Jam 4 lewat 5 atau 6 menit.
Kalau kita bangun jam 4 masih bisa tahajud enggak? Di kamar mandinya berapa lama? Habis waktunya. Jadi idealnya sekarang paling lambat tidak boleh lewat dari 3:30. Itu udah paling lambat itu. Idealnya jam 3. Tidur cepat, bangun cepat. Ketuk pintu langit Allah. Bukankah hidup ini singkat? Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertobat. Jangan tunggu hingga sekarat. Nah, saudaraku sekalian, di penghujung kisah yang saya sampaikan ini adalah mendorong kita, ayo kita persiapkan amal yang terindah, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi esok hari. Mohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan diri kita, berharap semoga dua perkara Allah berikan kepada kita. Diberikan umur yang mabruk, umur yang diberkahi Allah, dan amal soleh yang bisa kita ukir. Insya Allah. Jangan lupa selesai sholat subuh, penuh penghayatan, mohonlah 3 permohonan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini sebaris doa miliaran pesona. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berilah aku ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, berilah aku rezeki yang thayyib. Yang thayyib itu yang berkah. Semoga Allah tambahkan, dicukupkan kebutuhan kita. Biarlah tidak kaya, asal cukup saja. Pilih kaya atau cukup? Sebab kaya belum tentu cukup. Tapi kalau cukup, sudah kaya kita, Allah cukupkan kebutuhan kita. Kemudian puncaknya wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang kita persembahkan kepada Allah diterima. Karena kita banyak khilaf, banyak salah, tetap kita berharap pada Allah, amalan kita yang kita lakukan diterimanya. Amin Allahumma. Demikianlah walaupun sepenggal kisah ini menjadi renungan buat kita. Ingat saudaraku sekalian, kita pasti akan mengalami 3 kondisi itu. Yang pertama, ingat bersyukur ketika kita diberi nikmat, karena nikmat Allah tidak bisa kita menghitungnya. Yang kedua, tetaplah menjaga kesabaran, karena sabar itu jalan ke surga. Kalau nggak sabar, terjal ke surganya. Banyak ayat dijelaskan kepada kita, sabar jalan ke surga. Salah satu diantaranya adalah Quran surat 13 ayatnya nomor 24. Surga bisa kita dapatkan kalau kita menjadi orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita senantiasa menjaga taubat, karena kita makhluk yang lemah, banyak kehilapan dan kesalahan. Semoga renungan siang hari ini bermanfaat, khusus untuk al-fakir dan umumnya untuk saudaraku sekalian. Teriring doa, semoga Allah mudahkan semua urusan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan. Dengan kehendak-Mu semua urusan menjadi mudah. Maka mudahkan kami ya Allah untuk membekali diri dengan ilmu yang bermanfaat. Jadikan kami ahli ibadah, ahli ilmu, ahli taat, ahli taubat, ahli silaturahmi, ahli syukur, ahli sabar, ahli kebaikan sepanjang hayat kami. Dan jadikan kami kelak termasuk orang-orang yang memberi gelar husnul khotimah. Aku qouli hadza wal afu minkum wa ma uridu illa mastata'tu. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.